Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada dulur-dulurku semuanya di mana Anda berada, di sini saya mau membuka kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah, mau menjelaskan tentang apa itu thariqah atau juga bisa disebut thariqat. Di sini disebutkan dalam Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Bidayah Al-Hidayah, wa thariqatu hiyal amalu bil wajibati wal mandubati wa tarkulil manhiyati wa takhalli an fudulil mubahati wal aqdu bil akhwati kal wara'i wa birriyadati min syahrin wa ju'in wa sumtin. Thariqah adalah melaksanakan kewajiban dan kesunatan, meninggalkan larangan, menghindari perbuatan mubah yang tidak bermanfaat. Sangat berhati-hati dalam menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Yaitu dari syubhat, apalagi dari keharaman. Sebagaimana orang yang wirai dan menjalani riyadhah, misalnya beribadah sunnah pada malam hari, berpuasa sunnah, dan tidak mengucapkan kata-kata yang tanpa guna, apalagi kata-kata yang jelek. Jadi tak berikan contoh kecil tentang thariqah. Seumpama jenengan sedaya itu suka menolong orang, itu juga disebut thariqah. Jenengan suka membantu orang yang fakir, orang yang miskin, bahkan membantu yatim piatu, itu juga termasuk thariqah. Lalu panjenengan suka beramal soleh, itu juga thariqah. Suka berzakat, itu juga thariqah. Jenengan suka sedekah, itu ya thariqah. Jadi di sini thariqah itu luas. Seperti sampan menjalankan kebaikan, entah berinfak, entah apa itu yang berhubungan dengan kebaikan, itu thariqah. Tapi kalau bisa, yang tak sarankan bahwa yang tak jelaskan tadi itu thariqah, yaitu thariqah jasmani, jadi berhubungan dengan badan. Lalu yang baik yang mana? Jadi thariqah rohaniyah itu dilakukan secara dzikir dan wirid, dan itu pun melalui proses, melalui guru ataupun mursyid dulur. Jadi kalau kita ingin menuju ke Rasulullah dan ikut beliau, kita harus mendapatkan guru yang bersanad dulur. Jadi nggak boleh berthariqah tapi tidak bersanad, itu nggak boleh. Jadi hukumnya apa masuk thariqah? Jadi mau tak jelaskan hukum masuk thariqah. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pendapat ulama tentang hukum masuk thariqah dan mengamalkannya? Jawabnya, jikalau yang dikehendaki masuk thariqah itu belajar membersihkan hati dari sifat-sifat yang rendah dan menghiasi sifat-sifat yang dipuji, maka hukumnya wajib.
Hal ini seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya menuntut ilmu diwajibkan bagi orang-orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Akan tetapi kalau yang dikehendaki masuk Thariqah Mudabarroh itu khusus untuk dzikir dan wirid. Jadi itu jalur rohaniyah, dulur. Maka termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengamalkan dzikir dan wirid setelah baiat maka hukumnya wajib untuk memenuhi janji. Tentang mentalkinkan atau mengajarkan dzikir dan wirid kepada para murid itu hukumnya sunnah, dulur. Karena sanad thariqah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sanadnya sahih. Dijelaskan keterangan dari kitab Al-Ma'arif Al-Muhammadiyah nomor 81 yang berbunyi Sokat asanidul awliya'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad soka anna aliyan radhiyallahu an sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala aqrab bituruki ilallahi wa ashaliha ala ibadihi wa afdaliha indallahi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu ala wajhil ardi may yaqulullah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Sanad para wali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar, dulur, dan hadisnya sahih. Dan sahih pula hadis bahwa Ali radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ali, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku jalan terdekat kepada Allah yang paling mudah bagi hamba-hambanya dan yang paling utama bagi Allah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi ketika di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah. Dasar lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi dari Quran surat Al-Isra ayat 34. Jadi di dalam kitab Al-Adaqiyah, wa ta'allaman ilman yusakhihu ta'atan al-baita. Pelajarilah ilmu yang membuat sahnya ibadah. Jadi di sini juga mau tak jelaskan, dulur. Di luar sana itu banyak orang-orang mengajarkan thariqah dan tidak bersanad. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah boleh orang yang tidak mempunyai sanad yang sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan thariqah kepada murid? Apakah boleh memberi ijazah kepadanya? Jadi jawabnya di sini tidak boleh, dulur. Kalau thariqah itu thariqah mutakbaroh seperti thariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah, Qalidiyah dan sesamanya, yaitu thariqah yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh, dulur. Jadi diterangkan dari kitab Khasina al-Asrar nomor 188. Famalam tattasil silsilatuhu ilal khadrati nabawiyati fa innahu maqtu'ul faidi
walam yaku waritan mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala tu'khadu minhul mubaya'atu wal ijazah. Orang yang silsilah sanatnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terputus dari pancaran rohani, dan ia bukan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta tidak boleh membaiat dan tidak boleh memberi ijazah dulur. Jadi dijelaskan dalam kitab Ushul Al-Thoriq nomor 89, waqad ajma'a salafu kulluhum ala anna man lam yasihu lahu nasabul qaumi wala idna fi ayyajlisa linnasi la yajuru lahu sadru ila irsyadin nasi wala ayyakhudha alaihim ahdan wala ayyalakinahum dikron wala syai'an minat tariqi ilah. Semua ulama salaf itu sepakat bahwa orang yang silsilahnya tidak bersambung kepada guru-guru thariqah dan tidak mendapat izin untuk memimpin umat di majelis thariqah tidak boleh menjadi mursyid, tidak boleh membaiat, tidak boleh mengajarkan dzikir dan amalan-amalan lain dalam thariqah. Dari kitab Tanwir Al-Qulub nomor 534 menjelaskan tidak boleh menjadi guru thariqah dan mursyid kecuali setelah mendapat penempatan dan izin. Sebagaimana kata para imam, karena sudah jelas bahwa orang yang menjadi guru thariqah tanpa mendapat izin bahayanya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dan ia memikul dosa sebagai pembegal atau penjabret thariqah, serta jauh dari derajat murid yang benar, apalagi dari derajat guru thariqah yang arif. Jadi di luar sana juga banyak mengajarkan ilmu hakikat dan tidak mengerjakan syariat, itu banyak sekali dulur. Jadi harus hati-hati dulur-dulurku semuanya. Nah, di sini dipertanyakan bagaimana hukum orang yang mengerjakan ilmu hakikat sedangkan ia sendiri tidak mengerjakan syariat. Jadi jawabnya, hukumnya haram dan menjadi sesat dan menyesatkan. Jadi kalau ada orang yang pernah ngomong, pernah menjalankan hakikat tapi tanpa menjalankan syariat dulur, itulah orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi banyak di luar sana ketika kita melihat waktu sholat berkumandang, bahkan sampai tajak, lur waktunya sholat, saya udah masih menjalankan hakikat. Padahal menjalankan hakikat itu harus disertai syariat. Dan apabila orang berhakikat tanpa syariat, itulah orang yang sesat. Jadi di sini tak jelaskan dulur, hati-hati. Dalam keterangan dari kitab Kifayah Al-Adqiya, faqada tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lan tuhsala fal mu'minu wa in alat darajatuhu wartafa'at manzilatuhu wa sara min jumlatil awliya'i la tasqutu anhul ibadatul mafrudatu fil qur'ani was sunnah wa man zama anna man sara waliyan wa wasala ilal haqiqati saqatat anhu syari'atu fa wadallun mudillun mulahidun walam tasqutil ibadatu anil anbiya'i fadlan anil awliya. Walaqad saqa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana yusalli hatta tatawarrama qadama fakila lahu marratan alam yaghfirillahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara faqol afala akunu abdan syakura. Thariqat dan hakikat tanpa pelaksanaan syariat itu tidak akan berhasil dulur, dan sesat menyesatkan. Orang mukmin meskipun derajatnya dan kedudukannya tinggi, termasuk golongan kelompok wali, tidaklah gugur kewajibannya dalam melaksanakan ibadah yang diwajibkan di dalam Al-Quran dan hadis. Barang siapa mengatakan orang yang menjadi wali dan telah sampai kepada hakikat, bebaslah ia dari syariat, maka orang tersebut itu sesat dulur dan menyesatkan. Karena para nabi saja tidak bebas dari kewajiban ibadah, apalagi para wali. Lalu bagaimana penjelasannya? Hal tersebut di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat sehingga kedua telapak kakinya bengkak. Lalu pernah ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang?" Maka beliau menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang sangat bersyukur?" Jadi dilihat dari contoh-contoh Rasulullah itu kan maksum. Padahal dosanya yang telah lalu itu diampuni, dosa yang akan datang itu diampuni. Tapi beliau tetap menjalankan syariat, yaitu sholat. Karena apa? Bentuk rasa bersyukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulur. Jadi hati-hati apabila ketemu seseorang di mana berada, mereka telah mengatakan dan menjalankan makrifat, hakikat, tapi tidak menjalankan syariat. Tolong ditinggalkan aja dulur, jangan didekati, karena mereka itu orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi sampai di sini dulu dulur penjelasan saya dari kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Mudah-mudahan kita semua bermanfaat, masalah hafidin wa dunya khatal akhirah, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dijadikan umatnya Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan lupa dulur subscribe, siapa tahu subscribe tersebut dengan video yang akan datang, tema yang tak sampaikan itu akan siapa tahu dapat membantu jenengan sedoyo. Jadi kami akhiri di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.